kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran sidang pergabungan sekalian pada malam hari ini dalam rangka kita sama-sama untuk memberikan sokongan, untuk memberikan empati kepada pihak keluarga duka yang mana telah terjadi peristiwa duka yang dialami oleh keluarga rumah tangga ini. Saya mewakili pihak keluarga anak pertama Yogi. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Putri Sinta, pengurus lingkungan Galilea, Bapak Ibu, Om Tante, kakek nenek dan seluruh jemaat yang hadir di malam pergabungan pertama Ibu kami Suster ini Mama Yogi atau Nenek Jeko. Terima kasih atas bantuannya dari pempesan tadi sampai ibadah ini, dan mohon izin Yogi sampaikan kronologi singkat ibu kami sampai meninggal ini. Kami sekeluarga berangkat ke Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2024. Sebenarnya ingin mengecek batuk ibu kami, karena mama ini batuknya dari tengah malam sampai pagi instan, tapi tidak berdahak. Batuk tok, jadi batuknya dari jam 12 sampai jam 5, itu 1 minggu. Jadi kami putuskan ke Banjarmasin Cari Mulia. Tanggal 14 pagi kami berangkat sampai di Tameyang Layang. Mama drop, jadi kita di rumah sakit Tameyang Layang infus sekitar 1-2 jam. Berangkat lagi kita ke Banjar sampai malam jam 20 WITA, langsung ke IGD. Mama infus lagi, diinfus, terus kata dokter jaga IGD besok ke poli umum penyakit dalam. Setelah pagi diantar oleh kedua adik kami di rumah sakit Mulia, mama langsung cek lab, darah, urin sama air liur, dan ternyata habis cek lab itu mama disuruh ronsen ginjal, dan ternyata mama didiagnosa gagal ginjal serta pembengkakan jantung, dan di lambung ada infeksi. Jadi kompleks. Asalnya batuk sama mungkin kakinya ada bengkak, dikira kaki bengkak tuh sakit asam urat. Ya, asam urat. Dikira asam urat, ternyata bukan. Ternyata itu dari ginjal sudah stadium yang gawat, 5 lah katanya gitu. Langsung di opname. Habis itu donor darah. Habis donor darah mama langsung cuci darah pertama, donor darah lagi, masuk ICU, cuci darah kedua, kembali ke ruangan lagi, masuk ICU lagi, terus CT scan-nya di rumah sakit Ulin. Dan puji Tuhan waktu itu tidak ada di di hasil CT scan di kepala mama, nggak ada bahasa medisnya itu ya cairan atau darah. Terus kemarin siang mama bisa video call, bisa manggil saya Jeko JP, dan bisa manggil kami waktu video call. Terus malamnya drop lagi sampai 2 hari, masuk ICU tadi. Pagi tadi pagi tadi donor darah, siangnya cuci darah, sorenya masuk ICU, dan sore pukul 16.15 mama dipanggil Tuhan. Gitu kronologi singkatnya dari ibunda kami Suster Aline atau Mama Yogi atau Nenek Jeko. Itu yang saya sebagai anak tertua mohon maaf atas kesalahan ibunda kami, karena saya yakin mama keras. Mama selama dari guru mungkin ada salah kepada anak muridnya atau kepada ibu bapak saudara semua, karena saya tahu mama itu keras dan kadang-kadang bisa menuing orang. Makanya kadang saya sebagai anak pertama minta maaf sedalam-dalamnya kalau memang ada tuingan mama yang membuat ibu bapak yang hadir ini sakit hati. Itu aja, terima kasih, dan saya serahkan kepada lingkungan. Terima kasih. Bapak Ibu sidang pelayat dan keluarga duka yang kami hormati,
Selamat malam, salam. Baiklah, kita akan memulai ibadah perkabungan yang pertama pada malam hari ini. Introitus. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur pasal yang ke-90, yang ayat yang pertama, ketiga, dan yang ke-12. Marilah kita menyanyi bersama dari PKC nomor 46, bait yang pertama dan yang kedua, dari Kungkungan Duka Kelam di buku halaman 97, dan pada bait yang kedua jemaat dimohon berdiri di buku halaman 97. Dari Kungkungan Duka Kelam, ya Tuhanku, masuk terang, bebas senang kepapaanku. Ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu dari celah keaibanku. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita memulai ibadah. Kita masuk ke dalam potong dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa, di buku halaman 96. Buku halaman 96. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja. Doa pengakuan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai sumber dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itulah dengan yakin kita semua bahwa maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk kita pada malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15 dengan perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkaku surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pulang. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Pelayanan firman Tuhan kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 163 bait yang pertama sampai yang kedua, Bila Duka Menerpa, di buku halaman 106. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca dari Ayub pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-15, dan di situ dengan perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Kita sudah membaca bersama-sama mas ini. Bapak yang menjadi kepala rumah tangga tetap memberi kabar tentang keadaan yang dialami oleh istri, oleh ibu yang menjadi bagian dari anggota keluarga di tempat ini. Dan kita yang masuk di dalam grup itu, kita semua mendoakan, kita berdoa. Semoga ada keajaiban, semoga ada pengharapan, semoga ibu bisa pulih seperti sedia kala, dan itu yang menjadi doa kita.
Dan saya ingat beberapa hari yang lalu beliau berkata, ibu katanya sudah sadar. Kita semua bersyukur karena harapan kita, ia akan sembuh, dia akan pulih. Itu yang menjadi doa kita. Tetapi kenyataan ternyata berkata lain. Sore tadi kita mendengar kabar bahwa ibu kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana keluarga menghadapi kenyataan ini? Satu sisi, keluarga bisa saja berputus asa. Karena apa? Karena seolah-olah segala upaya itu ternyata berakhir sia-sia. Bisa saja mereka berputus asa. Bisa saja mereka kehilangan pengharapan. Tetapi kita tidak berharap hal yang seperti itu yang dipilih oleh keluarga yang ditinggalkan. Berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Artinya itu sikap positif yang seharusnya diambil oleh keluarga di tempat ini. Karena kita meyakini baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan memberi kita kesempatan untuk hidup. Dan Dia yang juga pemilik kehidupan, kalau waktunya tiba, maka Dia juga berhak untuk mengambil kita untuk kembali pulang kepada Tuhan. Nah, dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini, keluarga tidak akan jatuh terlalu dalam kesedihan ini. Karena mempercayai Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan. Walaupun satu sisi kita berduka, walaupun satu sisi kita hampir kehilangan pengharapan, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan, Dia akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan kasih, nas pengantar. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Yesus Kristus, sebagai dukungan terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Sebelum berkat Tuhan, kita menyanyi dari NKB nomor 128, bait yang pertama, Ku berserah kepada Allahku, di buku halaman 127. Jemaat diundang untuk berdiri. Halaman 127.
sekalian. Amin. Banyak terima kasih kepada pelayanan sembahyang penghiburan yang pertama ya, banyak terima kasih kepada lingkungan Galilea, pengurus lingkungan Galilea, dan kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani ibadah penghiburan pada malam ini. Dan di sini kami sampaikan kepada seluruh. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah perkabungan kami malam hari ini. Kiranya persekutuan kasih ini boleh menguatkan keluarga duka di tempat ini. Bapa, jika saat ini keluarga telah menyediakan makanan dan minuman bagi kami sekalian. Bapak Ibu jemaat perkabungan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
malam, shalom. Terima kasih. Perkenankan kami dari pengurus lingkungan, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan perhimpunan kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah ibadah perkabungan yang kedua. Karena tadi malam sudah kita laksanakan ibadah perkabungan yang pertama pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami menunggu jenazah datang bersama dengan Ibu Pendeta, tepatnya pada pukul 12 lewat 29 menit. 12:29. Kemudian dilanjutkan dengan doa penyerahan. Jadi ibadah perkabungan yang pertama sudah dilaksanakan pada malam. Dan pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah perkabungan yang kedua. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan telah dipanggilnya ibu terkasih di dalam rumah tangga ini, jemaat lingkungan Galilea, Ibu Sustra Eline, atau yang akrab dipanggil di lingkungan ini Ibu Yogi, buku kan ini. atau juga Nyanyian no airi. Dia. Aku juga dipanggilnya Nenek Jeko. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan nanti lengkap dari keluarga, karena tadi malam Pak Yomedi masih ada di Banjarmasin bersama dengan jenazah, dan pengantar disampaikan oleh anak tertua beliau yaitu Yogi. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan baik pengantar dari keluarga maupun juga kronologis dipanggilnya ibu terkasih kita pada malam hari ini. Ibadah perkabungan pada malam hari ini nanti akan dipimpin oleh Liturgus Diakon Resti Teluni, kemudian pendeta pelayanan Pendeta Ellen Septiani MTH, Gus. dan nanti mungkin akan dilengkapi oleh keluarga bahwa pada malam hari ini kita akan melaksanakan prosesi memasukkan jenazah ke dalam peti, karena tadi malam tidak sempat kemarin tidak sempat dimasukkan karena agak kesulitan untuk mencari peti di Banjarmasin karena posisi Bayang Edi sendiri di sana, jadi hanya dengan putri beliau. Jadi jenazah dibawa dari Banjarmasin, sudah dimandikan, disuntik formalin, langsung dibawa ke Bentok. Kemudian besok akan dilakukan pemakaman dan kebaktian di rumah ini pada pukul 10 atas pertimbangan keluarga, mengingat pada hari Jumat itu adalah Jumat Agung, bahwa sehabis kita melaksanakan pemakaman itu langsung yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sidang Jumat yang berkenan hadir pada malam hari ini. Besok hari yaitu kebaktian pemberkatan jenazah pada pukul 10 WIB, dan selanjutnya kebaktian penguburan sesuai dengan kesepakatan memang dilakukan setelah pemakaman. Dan selanjutnya anak kami akan membacakan riwayat sakit ibunya, dan kepada anak kami persilakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 itu Mama berangkat ke Banjarmasin untuk berobat, karena sebelumnya itu mengeluh batuk yang katanya sembuh.
lemas, nafsu makan kurang, dan kedua kaki serta pergelangannya itu bengkak dan sakit. Di CT scan-nya sih kata dokter tidak ada penyumbatan atau perdarahan. Jadi sebenarnya aman aja. Cuma ternyata fungsi ginjalnya tinggi lagi di 211-an, masih sama kreatininnya 10. Karena mama ini memang tidak sadar sama sekali, dibangunkan. Pokoknya di respon tidak bangun, akhirnya di ulin itu masuk ICU. Kemudian hari Sabtu tanggal 23 Maretnya itu dilakukan cuci darah di ulin. Karena hari Sabtu cuci darah itu ternyata puji Tuhannya tanggal 24 hari Minggunya itu mama itu buka mata, responnya baik, bisa komunikasi dua arah, bahkan sempat ngomong sama papa, adik, tanti, sama nenek. Karena perbaikan itu akhirnya di tanggal 25 Maret itu hari Senin itu dipindah lagi ke ruang biasa, perawatan ruang biasa. Tapi ternyata malah di perawatan ruang biasa banyak tidur, membuka mata, tapi tatapannya kosong, tidak ada respon. Terus pada hari Senin itu sempat kejang 2 kali, itu subuhnya itu kejang lagi 1 kali. Lalu diperiksa darah lagi, periksa fungsi ginjal, itu HB-nya 7, fungsi ginjalnya 200 masih, kreatininnya 10. Jadi dijadwalkan untuk transfusi darah 2 kantong selama cuci darah itu, sama rencana cuci darah siangnya. Jadi mama itu siangnya cuci darah. Waktu cuci darah itu tinggal 2 jam lagi selesai cuci darah itu, ada tulisannya di alat cuci darahnya. Itu tiba-tiba napasnya terlihat tidak enak. Kemudian terlihat kayak berhenti napasnya dan mengeluarkan sedikit busa. Itu kan sudah diinikan ke perawat sama dokternya. Terus diceklah gula darahnya, itu 30 aja hasilnya gula darahnya. Cuman itu sangat-sangat rendah ya. Kemudian dilakukan, karena itu terjadi jadi dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Maret itu di jam 15.17 waktu Indonesia bagian tengah Banjarmasin. 15-17 tahun. Itulah riwayat sakit yang dideritakan oleh istri saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan jajaran keluarga yang dari sebelah saya, dari Gohong, dari Kapuas, dari Palangkaraya yang sudah tiba, dan juga terima kasih atas kehadiran keluarga yang dari Kandui, dari Bartim yang boleh datang juga. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sidang Jumat dan majelis lingkungan maupun Ibu Pendeta yang dapat melayani kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan selanjutnya kami serahkan kepada petugas yang ditugaskan pada keluarga dan rumah tangga yang telah menyerahkan acara ibadah kita pada malam hari ini. Kami akan memimpin supaya ditulis ibadah kita. Marilah kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Introitus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Untuk kedua. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Pada buku itu halaman 95. Pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera serta penghiburan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kita sambut potong dan salam dengan menyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dengan judul Tiap Langkahku pada halaman 143. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui dalam kehidupan kami lemah, kami tidak berdaya. Namun kami percaya akan kuasa Tuhan, akan kebesaran Tuhan melampaui apapun, dan itu yang kami percaya akan meneguhkan dan menguatkan keluarga di tempat ini. Dan kami sekalian yang boleh hadir membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan nyata melalui kebersamaan dan kepedulian kami yang saat ini bersama-sama bersatu hati mendukung dalam doa bagi seluruh keluarga duka yang ditinggalkan, suami, anak, cucu, dan sanak saudara. Biarlah mereka tetap kuat, tetap dimampukan oleh Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan agar pihak keluarga dan kami sekalian menghadapi peristiwa duka ini dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh ketabahan, karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari warga Uluh Itah. Dipersilakan.
kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah sumber penghiburan kami yang sejati. Tertunduk di hadapan Engkau mengakui akan kemahakuasaan-Mu, dan betapa terbatasnya kami di hadapan Engkau, ya Tuhan. Terbalik aku, almarhum Ibu Suster Eline, tak kalah meninggalkan suami, anak, menantu, cucu, keluarga besar dan kami sekalian menghadap tata hadirat-Mu yang kudus, dan kami imani menikmati kekekalan yang Tuhan boleh nyatakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami di dalam kekurangan dan kelemahan kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan secara khusus buat keluarga besar Bapak Yunedi bersama dengan keluarga duka, tetap dinaungi oleh Tuhan dengan cinta kasih, belajar memaknai kehendak Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Berkati hati, pikiran kami sekalian ya Tuhan, agar kami boleh merenungkan bagian daripada firman-Mu. Berkati dan urapi bibir mulut hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22 menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan malam hari ini. Ayub dalam penderitaan dan cobaan tetap setia. Demikian pula ajakan bagi keluarga duka dan kita sekalian agar mempertaruhkan segala sesuatu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab Rasul Paulus pun mengingatkan dan menyadarkan kita pada bagian pembacaan Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untung yang kita terima adalah kita tinggal diam bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Menaikkan doa syafaat kita. Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang selalu menjanjikan pertolongan dan penyertaan bagi setiap orang yang taat dan mengandalkan Tuhan. Pengalaman Ayub mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa tidak pernah barang sedetik pun Tuhan meninggalkan hidup dan kehidupan kami sebagai orang percaya. Demikian pula secara khusus hidup dan kehidupan keluarga besar Bapak Yunedi dan keluarga duka yang ada di tempat ini. Ketika Tuhan berkenan memanggil kembali pulang almarhum Ibu Suster Eline dari tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat, tentunya kami diingatkan dan disadarkan bahwa hidup kami adalah seutuhnya milik Tuhan, dan pada saatnya pula kami kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Ada begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh keluarga agar memperoleh segala sesuatu yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada almarhum. Namun di atas segala sesuatunya itu, Tuhan telah turut campur tangan dalam perencanaan keluarga. Meskipun pada saatnya tidak lagi bersama-sama dengan kami, tetapi kami yakin telah bersama dengan Tuhan. Tetap jaga, topang dan pelihara keluarga Bapak Yunedi dalam setiap keadaan kehidupan, bahkan secara khusus pada malam hari ini, pada saatnya akan meletakkan jenazah ke dalam peti jenazah. Tentunya Engkau Tuhan mempersiapkan hati dan kehidupan suami, anak-anak, menantu dan cucu tetap kuat dan tabah di dalam Tuhan, sehingga topang Bapak Yunedi dengan kesehatan dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Dan Tuhan terus menanginya dengan cinta kasih, karena ada anak cucu menantu, keluarga besar dan jemaat Tuhan. Terlebih-lebih Engkau Sang Pemilik kehidupan akan selalu memberkati
hidup dan kehidupan Bapak Yunedi. Kepada anak-anak kekasih Yogi sekeluarga, Tuhan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan untuk kita diambil dari Roma 14 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami yang di surga, sebagai ungkapan rasa duka dan kebersamaan kami jemaat-Mu, sesaat lagi kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan partisipasi kami ini, sehingga dapat berguna untuk membantu meringankan apa yang dialami oleh keluarga duka pada saat ini. Ini doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kasih kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon untuk melaksanakan doa makan kepada pihak media lingkungan. Baik, terima kasih atas penyerahan dari pihak keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan keluarga dekat di tempat ini boleh dikuatkan, diteguhkan secara khusus di dalam iman dan pengharapan. Meskipun dalam keadaan duka pada saat ini, keluarga telah menyiapkan makanan minuman bagi kami. Bersama-sama kami akan menikmatinya. Kami mohon berkat Tuhan. Melalui makanan minuman ini, kami memperoleh kesehatan dan kekuatan. Demikian juga ya Allah, setiap orang yang boleh menolong, membantu mereka, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, ini seru dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Teristimewa bantuan moral yang Bapak Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih. Dan kesempatan ini juga kami atas nama keluarga menyerahkan prosesi kebaktian di rumah ini, pemberangkatan jenazah dan pemakaman kepada jemaat GKI Galilea. Kami serahkan secara penuh sampai selesai proses pemakaman, dan nanti setelah selesai proses pemakaman, kebaktian penghiburan yang pertama dan yang terakhir di rumah ini, kami atas nama keluarga memohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dan jemaat GKI Galilea dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Penetua dan Diakun, supaya bisa hadir bersama-sama dengan kami pada saatnya nanti. Ibu di Kecamatan Dusun Selatan bersama dengan Ibu dan Bapak pengawas, kami akan menyanyikan lagu ini sesuai dengan lagu kesukaan Ibu. Dan kami atas nama guru-guru se-kawasan Dusun Selatan mengucapkan selamat kepada Ibu. Ibu sudah tidak merasa sakit lagi. Dan kami siap untuk melanjutkan estafet ini untuk mencerdaskan anak-anak di kawasan Kecamatan Dusun Selatan. Inilah kami dengan judul lagu Tiap Langkahku Kesukaan Ibu. Itu tadi. Keluarga duka dan sidang pelayat, sidang pergabungan sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya atas nama Majelis Lingkungan 5 Galilea mengucapkan terima kasih atas kehadiran sidang pelayat, sidang pergabungan sekalian pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah Ibu terkasih kita ini, Ibu Sustra Elina, ke pemakamannya nanti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Lingkungan 5 Galilea kami mengucapkan rasa sedih dan belasungkawa kami yang sangat mendalam kepada pihak keluarga duka, karena Pak Yunedi adalah sosok panutan kami di Majelis Lingkungan ini. Beliau adalah pengurus lingkungan Majelis Lingkungan Galilea ini yang paling senior di antara kami semua. Saya masih ingat ketika masa-masa pemilihan pengurus lingkungan kemarin yang baru,
Beliau menyatakan ingin mengundurkan diri, tetapi karena kami sayang dengan beliau, karena kami sayang dengan keluarga beliau, maka kami memohon pada beliau untuk tetap bertahan sebagai pengurus lingkungan Galilea. Jadi ketika beliau mengalami peristiwa duka seperti ini, tentu kami juga merasa berduka. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak emosional sekali. Lakini hatiku, pada bait yang kedua kita bersama-sama diundang untuk berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Silakan duduk kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kita bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama dan bait yang kedua, apapun juga menimpamu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada saat ini bersama dengan sidang perkabungan dan juga keluarga ini, kami dengan segenap kerendahan hati ya Tuhan ingin mengakui bahwa sungguh benar ya dan amin bahwa Engkau berdaulat atas hidup dan kehidupan kami manusia ini. Dan satu bukti yang nyata di mana Engkau berdaulat atas kehidupan kami, di mana atas kehendak dan rencana dan juga Engkau memanggil yang terkasih bagian daripada keluarga ini dari tengah-tengah mereka ya Tuhan, dari tengah-tengah kami sekalian, dengan iman, harap dan percaya keluarga dan kami sekalian Bapak Ibu, sidang perkabungan pelayat dan keluarga duka yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama
Nas pengantar persembahan kita terdapat dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah persembahan kami ini, agar menjadi sarana untuk melayani umat Tuhan dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan membacakan kembali jurnal acara untuk kita di pemakaman pada saat ini. Yang pertama pengantar oleh MC, yang kedua ibadah pemakaman, yang ketiga peletakan karangan bunga dan tabur bunga rampai, yang keempat pengumuman dari keluarga, yang kelima penutup, yang keenam ucapan belasungkawa. Baik, kita akan segera memasuki acara ibadah pemakaman kepada Bapak Pendeta. Disilahkan. Meninggal. Hanya sementara. Setiap orang akan menempuh jalan segala yang panjang. Kami berkumpul di sini untuk menghantarkan saudara dan orang tua kami mendiang Ibu Sustra Eline yang telah mendahului kami. Dalam kedukaan dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi saudari kami ini selama hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepas kepergiannya. Dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai kami dan saudari kami juga. Engkaulah Juru Selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini.
bait pertama dan bait yang kedua dari kunjungan duka kelam. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena semua perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan hari kita di dunia yang akan datang. Kehidupan saksi yang kami dijalankan. Kena makan satu ke bawah. Bapak Ibu sedang perkebunan dan pelayat yang terkasih, sebelum saya lanjutkan ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa pada saat prosesi pemakaman ini, ketika saya melemparkan tanah 3 kali, saya memohon dengan hormat dan masalah jangan langsung ditutup dan diikuti. Tunggu sebentar saya menyelesaikan beberapa bagian penunjang daripada liturgi ini dengan tujuan agar ibadah berjalan tertib lancar. Itu menjadi penghormatan kita dari Ibu terkasih yang menolong kita dan sekaligus tertib lancarnya kegiatan menjadi kepujian kemuliaan hormat kita bagi nama Tuhan. Tanah adalah asal telur manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan semua orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tadi umat kesimpulan baik yang pertama dan seterusnya Tuhan yang kedal, maka silakan dihitung dulu. Padatkan bawahnya, timbun bawahnya, padatkan.
Kita lanjutkan yang kami 172 baik pertama dan seterusnya dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri jauh serta yang ada menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percaya dan juga diterimanya. Ya. Ya. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sudah segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan menetapkan kami sesudah kami menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, meletakkan karangan bunga dan sabun di rantai. Keluarga besar Gorong pulang pistol. Dari keluarga Gorong bisa. Selanjutnya dari Besan Bapak Metsia dan Ibu Pente, silakan. Dan beserta staf Bayangkari dari Kapolres Batu Selatan beserta staf dan Bayangkari. Itu bisa di belakang enggak dong? Sini. Pas di belakang itu, Pak. Ya. Kapolsek. Geser. Selanjutnya dari grup Kasih Polres Batu Selatan. Sudah. Selanjutnya dari keluarga besar Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan. Takut watajak HP. Selanjutnya dari keluarga besar SDN Buntok 10. Buria, sini kita hit.
Tabur dulu. Tabur dulu. Sudah? Ini kayak bapak tuh. besar SDN Buntok 17. Iri saya buang. Kota besar SDN Buntok Saya buang. Bapak tahu lah. Henry Jahan. Untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu mewakili seluruh jajaran keluarga duka pada saat ini. Kemudian sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita bersama-sama sebagai orang yang beriman, kita dalam keadaan apapun suka duka tidak, jangan melupakan bahwa kita tetap mengajarkan puji dan syukur kepada Maha Besar Tuhan. Lebih-lebih pada saat seperti ini kita tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Maha Besar Tuhan kita di dalam Kristus, karena kita masih diberikan kesempatan dan dimampukan untuk bisa hadir berkumpul dalam rangka kita mengikuti seluruh rangkaian prosesi pemakaman keponakan kami, adik kami, Mama Yogi ini pada siang hari ini. Bapak Ibu, sidang jemaat, sidang raya sidang perkabungan yang kami hormati dan diberkati Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Salam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama terima kasih dan rasa hormat saya yang begitu besar kepada jajaran keluarga duka, khususnya Bapak Yogi sekeluarga, karena pada saat ini memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mewakili keluarga pada saat ini. Nah, untuk itu tentunya banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin sama-sama rekan-rekan kurang begitu jelas kenapa saya pada saat ini dan apa hubungan saya dengan keluarga duka ini, khususnya dengan mendiang adik kami Mama Yogi ini. Singkat, saya ingin perkenalkan sekaligus informasikan bagi Bapak Ibu sedang perkabungan sekalian bahwa hubungan saya dengan mendiang ini, mendiang bapak dari Mama Yogi ini, yaitu mendiang Kateman Dusawangana, itu adalah saudara sepupu sekali saya, karena orang tua kami, kakak mereka ini masih bersaudara kandung, jadi saudara sepupu sekali saya. Nah, itu kedekatan kami dengan mendiang ini, jadi satu garis keturunan dari keluarga Nana. Maksud itu mendiang ini juga menggunakan Kademan Dusawangana. Itu sekedar kami informasikan supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya apa hubungannya Pak Sabtono itu kok bisa diberikan kesempatan mewakili pihak keluarga. Bapak Ibu hadirin sidang perkabungan yang kami hormati dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya atas nama dan mewakili seluruh jajaran keluarga duka tentunya lebih kepada ucapan rasa terima kasih kami yang begitu besar dan tak terhingga atas semua perhatian partisipasi dari seluruh sidang jemaat dan seluruh handai tawan atas telah berpulangnya adik kami, saudara kami, Mama Yogi ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas nama keluarga. Yang pertama tentunya kepada jajaran Majelis Jemaat GKI Buntok, secara khusus melalui pengurus lingkungan Galilea Jemaat Buntok yang sudah begitu banyak memberikan dukungan pelayanan kepada mendiang adik kami Mama Yogi ini sejak beliau mengalami sakit sampai dengan saat ini di pemakaman. Majelis Jemaat begitu besar memberikan dukungan pelayanan
yang begitu besar bagi kami. Sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga kepada jajaran Majelis Jemaat kita untuk secara khusus melalui pengurus lingkungan Galilea atas segala dukungan, bantuan dan perhatiannya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya jajaran yang terkait dengan rumah sakit atas perawatan penanganan medis yang telah diberikan selama ada kami ini mengalami sakit, baik itu di Bontok maupun di Banjarmasin, sampai dengan yang meninggalkan kita semua. Tentu tidak berlebihan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, karena sudah berbagai upaya yang maksimal untuk membantu, menolong saudara kami ini, tetapi kita percaya bahwa pada akhirnya kemampuan manusia itu terbatas, dan pada akhirnya disitulah kita hanya menyerahkan kepada Sang Pemilik Otoritas, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus. Yang sekarang otoritas Tuhan itu sudah diterapkan, sudah diberlakukan bagi saudara kami ini. Oleh sebab itu kami sekali menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian juga warga jemaat, warga masyarakat sekalian, di antaranya warga Kapakat Uluitah, warga Tabuyan, dan warga-warga Kapakat yang lain, yang begitu juga besar dukungan dan perhatiannya dalam rangka mendukung keadaan kami, memberikan dukungan moral, memberikan penghiburan yang tidak terbatas, yang tidak bisa kami sebutkan dan tidak bisa kami balas secara pribadi. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada semua warga yang sudah begitu banyak memberikan dukungan, doa, kemudian bantuan secara material, itu juga begitu besar. Kami tidak bisa membalas ini semua. Oleh sebab itu semua dukungan bantuan baik moral maupun material itu kami hanya berdoa kepada Tuhan bahwa kehidupan Bapak Ibu akan selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Itu yang bisa kami lakukan. Karena kalau kami membalas semua kebaikan Bapak Ibu tidak mungkin dapat kami lakukan. Oleh sebab itu kami hanya bisa mendoakannya. Dan atas semua bantuan itu sampai dengan saat ini yang tercatat oleh kami itu ada bantuan yang bersifat materi, ada yang bersifat moral yang tidak bisa kami catat. Yang bersifat material yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sidang perkabungan sekalian. Yang pertama, mungkin selama mendiang ini masih hidup, baik itu dalam berinteraksi sebagai warga masyarakat maupun di dalam kedinasannya, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga duka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan seandainya ada hal-hal yang bersifat kewajiban mendiang ini yang belum terpenuhi kepada Bapak Ibu sekalian, maka kami mohon bisa dikomunikasikan dengan baik kepada pihak keluarga kami, supaya itu bisa kita selesaikan dengan baik dan dengan secara kekeluargaan. Nah itu. Dan selanjutnya kami atas nama jajaran keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sidang peraya sekalian, dan sekaligus kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang masih ada waktu dan memungkinkan untuk setelah selesai seluruh acara di pemakaman ini, kita langsung melanjutkan dengan kebaktian penghiburan yang ketiga pada siang menjelang sore ini setelah selesai acara di pemakaman ini. Mungkin ada jeda waktu, Bapak Ibu bisa istirahat di sana, apakah 10 atau 15 menit, kita sekaligus melaksanakan ibadah penghiburan yang ketiga. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan secara pribadi dan keluarga saya menyampaikan selamat jalan Mama Yogi, selamat jalan saudaraku,
keponakan kami ke rumah Bapa surga, dan selamat beristirahat di tempat peristirahatan sementara untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk berikan kebangkitan yang kekal bagi kita semua. Kami kira inilah beberapa hal pokok yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya apa yang kami sampaikan kami mohon maaf, dan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu di dalam seluruh rangkaian acara di pemakaman ini pada siang menjelang sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Tuhan di atas. Bapak Ibu sekalian jemaat sekalian, selamat siang, salam. Salam. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran warga jemaat sekalian yang berkesempatan untuk hadir. Kedatipun ibadah penghiburan kita laksanakan langsung setelah pelaksanaan prosesi pemakaman. Dan terima kasih kepada pihak keluarga duka yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka ibadah penghiburan ini. Ibadah penghiburan yang pertama sekaligus terakhir ini nanti akan dilaksanakan oleh liturgos Ibu Sunting Sri Wahyuni dan pendeta Bapak. Ingin kami sampai saat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat Lingkungan Galilea yang tetap melayani kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kiranya Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kami. Kami akan menyampaikan ada tambahan berupa bantuan tadi yang tadi dirubah 38.765.950 rupiah menjadi 40.915.000, dan nanti kembali ke Prof Cahuk. Dan juga didoakan juga untuk seluruh keluarga yang sore ini mungkin kembali semua ke berbagai tempat. Itu yang kami doakan, dan juga mohon didoakan kepada anak kami yang nomor 2 yang hari Sabtu nanti mungkin pulang ke Banjarmasin, oleh ada yang perlu diurus di Banjarmasin dan melaksanakan tugasnya di sana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh majelis dan atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat. Itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kepada majelis jemaat lingkungan Galilea untuk melaksanakan kebaktian kita pada sore ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus pernah bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kita beribadah kepada Tuhan agar memperoleh kekuatan dan penghiburan daripadanya. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang kedua di buku pada halaman 77, Kuperlukan Juru Selamat. Ibadah kita terpergunakan liturgi penghiburan yang ketiga pada halaman 23. Bentuk ketiga, penghiburan ketiga. Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Baik berselingan merdu.
maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua telah berbuat dosa. Maut datang karena satu orang manusia, semua mati dalam persekutuan dengan Adam. Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Namun Tuhan Yesus di surga Bapa kami dan Yesus Kristus. Saat ini hamba-Mu mau menyampaikan firman, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh berkarya dengan hamba-Mu, terlebih ini boleh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi Bapak Junedi yang tadi dilihatkan oleh istri yang berkasih. Dan berkat Tuhanlah yang berkarya melalui hamba-Mu ini. Amin. Firman Tuhan saya akan bawakan pada saat ini ada dua masa kita. Yang pertama dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3, dan yang kedua Filipi 1 ayat 21. Saya baca terlebih Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Hari semula akan tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Bapa kerahkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semoga apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semoga Kau jadikan hidupku berarti. Ya, terima kasih. Nah, lagu ini adalah dan terpelihara dia walaupun dalam masa tua. Kasih sayang, perhatian dari anak maupun cucu akan selalu ia terima dengan penuh kasih sayang. Dan juga untuk dari Maki yang akan kembali ke Sanata, ya Tuhan kita sertai dan perjalanan nantinya hingga sampai di Sanata dengan keadaan baik dan selamat. Apalagi Tuhan untuk segala hal dan kehidupan keluarga besar dari Pak ini, kiranya tetap terjaga dilindungi oleh Tuhan. Dan saat nanti kami akan menikmati dan minuman yang disediakan oleh keluarga tempat ini. Jangan berkat Tuhan akan memberikan kekuatan yang terbaik dan berkat-Mu terus berlimpah-limpah kepada keluarga ini di kita. Dan saatnya nanti kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat yang selesai. Kiranya Tuhan sertai lindungi kami agar bersampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.